Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video kali ini kita lanjutin ya. Kita udah sampai di bagian edit profile page gitu. Jadi kan sebelumnya kita udah yang profile page nih ya. Nah, oke sorry. Di video kali ini kita akan lanjut untuk edit profile page gitu. Nah, jadi untuk edit profile page itu kita ikuti aja yang dari sini gitu ya. Maksudnya kita akan ambil kotak yang bagian sini gitu. Jadi bagian bio, kemudian change profile foto, kemudian di sini apa ya data username juga nanti di sini kita buat bisa diganti gitu ya. Oke, jadi pertama bagian ini kita hapus dulu. Kemudian di sini ada settings ya, tulisan settings. Jadi di sini sebentar ini kita pakai dash. Ini dia tulisannya adalah oke, settings. Kemudian dia itu adalah semi bold. Ukurannya kayak 24 deh atau 20. Kayak 20 sih. Kita coba cek di sini. Oh, 24 nih, benar kan? Oke, jadi settings itu 24, dia ukurannya posisinya agak sama tapi lebih atas ya. Oke, di sini kita buat sama aja ya. Jadi biar agak ini. Oke, kemudian kotak ini kita pakai ya untuk profile tadi. Kemudian tulisan di sini ini kita hapus. Kotak-kotak ini dihapus. Tulisan post. Nah, sekarang kotak ini kita akan pakai. Jadi dia tuh kita sekarang pakai stroke. Ini kita copy, paste di sini. Nah, ini kita hapus. Nah, jadi dia ada kotak ini ya tuh. Jadi sama ya. Nah, si kotak ini itu kita taruh dia posisinya di tengah antara ini ya. Jadi posisinya dia persis di tengah kayak gini. Kemudian di dalamnya kita akan ikuti yang ini. Jadi pertama di sini ada profile picture. Kemudian ini copy paste. Di sini ada use 16 ya. Kemudian dia regular. Di sini username-nya jadi username si user. Oh, atau gini, kita langsung buat kotak kayak gini ya. Dan di sini, oh sorry, di sini dia pakainya apa? Garis juga, jadi kayak garis kayak gini untuk boxnya. Jadi kita buat aja di sini. Ini stroke, ini kita hapus, kita paste yang warna. Nah, yang ini warna ini kita copy paste. Ini paste. Nah, jadi warnanya kita samain gitu sama si kotak luarnya. Kemudian di sini ada, oke, kalau nggak salah itu berarti sekitar, sorry bukan ini, ini. Nah, 2. Kemudian di sini isinya ya. Di sini nanti ada username-nya. Kemudian di copy paste saja. Kemudian setelah username kita itu bisa ganti bio. Nah, si bio-nya itu dia adalah text box ya bentuknya. Jadi supaya biar isinya tuh bisa panjang gitu. Jadi bio, kemudian oh ya, di sini ukurannya kita samain ya untuk bagian ininya. Jadi edit profile, sorry, kita kelupaan satu hal. Kita geser dulu, copy paste, taruh di sini. Dia ukurannya mungkin 20 dan medium. Atau sebetulnya kita bisa buat dia regular juga gitu, samain aja. Kemudian di sini namanya adalah edit profile. Edit profile gitu ya. Ini edit profile, kemudian si ini kita pindahin dikit lagi ke atas. Sebenarnya di sini kotaknya banyak banget ya, kita nggak butuh sebesar ini juga. Jadi kita buat gini aja, terus kotak ini kita taruh dia di tengah sini. Atau nggak usah tengah deh. Ya kita buat tengah aja deh. Jadi kita ikutin kayak yang sini gitu. Jadi kalau yang ya kita buka dulu sih draw io-nya ya, sorry. Oke, di sini udah saya buka. Jadi untuk di sini untuk bagian profile tuh dia cuma nama, picture, bio gitu. Jadi cuma itu aja.
yang bisa di rubah. Ini nama username ya maksudnya. Nah, kita profile username gitu. Jadi coba cuma satu, dua. Nah, isinya cuma dua sama si gambar gitu ya. Oke, jadi untuk edit profile kita buat sederhana aja ya. Jadi kayak gini aja gitu. Nyesuaiin si ini tapi kita hilang-hilangin. Jadi bagian tulisan-tulisannya ada di sini sama fitur-fitur yang di sini kita buang. Kemudian kita cuma ambil ini dan di sini cuma bio sama username gitu sama gambar gitu yang nanti kita akan bisa ubah gitu. Kemudian tombol tombol submit, sorry. Di sini kita ambil dari si tombol yang ini, copy paste, bawa dia keluar, bawa masuk ke sini. Ini kondisinya adalah submit atau jangan submit deh, update gitu ya. Ini username. Oke, mungkin di sini kita kasih tulisan ya, tulisan kecil misal 14. Click to change, yang mana yang artinya adalah kita perlu pencet buat ganti si gambar gitu. Ini informasi yang bisa dibilang penting-penting nggak penting gitu ya. Jadi nah kita buat ukurannya kecil aja gitu, 12 kayak cukup. Nah jadi kita buat sederhana cepet aja gitu ya. Oke, jadi ini untuk si halaman edit profile gitu. Nah jadi di sini kita udah buat beberapa, jadi user udah bisa registrasi gitu ya. Jadi sign up. Setelah nanti user, akun udah kebuat, selanjutnya user bisa login. Setelah login tuh nanti di sini tampil post-post yang udah dibuat oleh si user, dari berbagai macam user gitu ya. Dia muncul di sini gitu. Nah, kemudian di ada home, create, sama profile gitu. Nah, kemudian dari sini user bisa klik bagian profile, nanti masuk ke halaman yang profile kayak gini. Yang mana isinya itu adalah data mengenai dirinya dia sendiri gitu ya. Jadi di sini muncul, kemudian di sini ada edit profile. Di sini nanti ada muncul halaman si edit profile-nya gitu. Oke, jadi itu untuk bagian profile. Kita selanjutnya ini bagian terakhir ya bisa dibilang sebenarnya. Jadi untuk create itu yang terakhir. Nah, di sini kalau misal teman-teman lihat kalau misal create itu di sini ada create. Kalau klik, nah dia muncul pop up gitu ya. Nah, jadi kita akan buat yang kayak gini gitu. Jadi ini dashboard ini kita copy paste. Di sini kita buat namanya jadi create post gitu. Oke, bentar ini sama ini kita geser dulu. Nah, ini create post taruh sini. Nah, jadi untuk create post itu sorry. Nah, ini pertama kita double dulu. Nah, fungsinya apa? Jadi di sini kita buat jadi hitam, tapi ini kita buat 50% misal gitu. Jadi kayak, nah ini kan dia agak gelap juga tuh yang bagian luar gitu. Nah, ini kita cek dulu ya warnanya dia itu apa. Si boxnya ini gitu. Kita cek background color. Sorry, bukan yang ini sih. RGBA. Oke, berarti dia black. Ini comment background. Cubic PG. Card background, nah ini dia. Kita ambil yang ini. Kita copy. Nah, di sini jadi ini kan kotaknya ya. Nah, di sini kita buat satu kotak lagi. Kotak ini warnanya adalah ini. Jadi nyesuaiin sama yang ini ya, gitu. Tapi kayaknya lebih ini harusnya deh. Sebentar, di sini kita background color. Kita cek lagi dulu warnanya itu dia yang mana tadi gitu. Navbar background.
Oke, atau yang ini floating kali ya. Ya kayaknya lebih mirip, warnanya kayak ini gitu. Ini kita paste. Ya, dia lebih mirip ya, jadi lebih terang gitu. Oke. Bentar, ini rectangle belum masuk sini ya? Nah, oh enggak, justru ini jadinya yang sebelumnya ya. Ya, sorry, sorry. Ini dia karena ketutupan, makanya warnanya agak berbeda gitu. Ini nasi rectangle yang kita taruh di bawahnya ini. Kemudian, oke, kita sekali lagi ya, sorry, sorry. Di sini kita background. Di sini kita pilih tadi warna yang tadi yang agak gelapan dikit ya. Card, nah ini dia, card background. Kita ambil yang 3A, 3B, 3C. Oke, ingat-ingat aja 3A, 3B, 3C. 3A, 3B, 3C. Nah, nah sekarang udah oke lah ya, udah agak mirip gitu. Or actually kita bisa satu lagi yang, oke, kita buat dari sini aja deh. Kita gelapin dari sini aja ya. Ini kita tarik dia agak ke bawah sedikit. Nah, oke, udah agak mirip nih sekarang. Oke, selanjutnya di sini dia ada border. Bordernya lumayan gede. Sorry, radius maksudnya. Radiusnya lumayan gede. Kita buat juga dia radiusnya lumayan gede. 136 gitu ya. Nah, oke, jadi ini untuk si ini, kemudian posisinya dia taruh di tengah halaman. Pokoknya nanti muncul dia pop up. Pop upnya itu dia size-nya adalah, maksudnya posisinya dia di tengah gitu. Kemudian di sini ada create new post, ada tulisan gitu ya. Kita coba ambil dari sini, copy paste, kita drag ke sini. Nah, sini ada ini nama user. Ini kayaknya masih agak terlalu besar. Nah, ini kita tarik dia ke. Nah, ini di posisinya di tengah yang ini. Nah, kemudian di sini kita kasih garis satu. Nah, ini kita penuhi dulu. Sampai sini. Yang sebelah sana juga. Nah, untuk warnanya kayak agak gelap. Di sini kita buat dia, nah segini deh. Ya masih ada tapi agak kelihatan, nggak kelihatan gitu. Create post. Oh, new post. New post gitu. Oke, ini kemudian kita posisiin lagi nih. Ini kita buat dia di tengah dulu, kemudian kita posisiin supaya dia pas di tengah. Nah, itu dia. Oke, jadi dia udah di tengah nih, tengah sih gambarnya. Kemudian di sini kita buat, kita ambil lagi si gambar ini, SVG-nya. Ini kita copy elemen. Kita ambil notepad, paste, kita save. Di sini kita kasih add post.svg gitu ya. Kemudian di sini kita kasih all files. Kita klik save, kita close. Oke, kemudian di sini kan select from computer ya. Kemudian kita coba testing aja dulu gitu ya. Nah, di sini ada next. Di sini crop, untuk sistem crop kita nggak usah dulu ya. Jadi pada saat udah upload file itu nanti kita ada next. Di sini nggak usah juga. Atau kita langsung kayak gini aja kali ya. Jadi supaya gampang juga nanti bagian sini itu. Oke, jadi gini. Ini kita Ctrl G jadi supaya jadi satu ya. Kemudian untuk create new postnya itu adalah, sorry, ini kita geser dulu. Nah, jadi dibagi jadi dua langsung kayak gini gitu. Jadi di sini ada garis ya. Ini copy paste. Kita taruh dia ini yang satu itu dibalik.
posisinya tengah. Oke, susah banget. Sorry. Nah, ini kita tarik sampai sini, tapi size-nya satu. Nah, gitu. Jadi dibagi dua nih, yang sebelah kiri itu untuk gambar yang tadi barusan kita save gitu ya. Oke, ini gambarnya kita paste. Nah, ini dia gambarnya udah muncul. Dia warnanya itu tadinya adalah putih ya, kalau nggak salah. Oke, jadi ini semua vektor 3 ini fill-nya kita ganti jadi putih. Kemudian si add pose ini kita posisiin jadi sini. Nah, agak di atas. Kemudian di bawahnya ada tombol. Tombolnya dibuat warna biru. Kita masukin sini. Ukurannya nggak usah gede-gede, ini gede banget. Misal segini aja. Kemudian untuk teksnya itu add image gitu. Oke, nanti aja deh. Jadi add image, kemudian di bagian sini ada gambar sama ini lagi. Dan copy paste. Kita taruh dia di sini. Kayak gini ya. Oke. Kayak gini. Kemudian di sebelah kirinya itu ada username-nya. Sebelah kanannya. Kita ikuti juga di sebelah sini username gitu ya. Nah, oke, size-nya kegedean untuk ini kita ambil 14. Nah, ini username. Kemudian di bawahnya ada uh, box gitu ya. Jadi di bawahnya ada text box, cuman dia nggak kelihatan gitu. Terus di sini cuman langsung tulisan gitu. Ini copy paste aja di sini. Nah, untuk boxnya panjangnya tuh dari sama kayak ini gitu. Tulisannya adalah write caption. Write caption. Titik. Oke. Sorry. Nah, berapa sih titiknya? 3 ya. Oke, nah untuk allocation, accessibility, dan lain-lain kita nggak usah dulu juga ya. Jadi kita langsung di sini write caption. Kita agak, nah gitu dia. Jadi sini username, create new post. Ini ada gambarnya. Ini kita agak kecilin lagi ya. Mungkin kita cuma butuhnya segini aja sih sebenarnya. Nah ini. Add image, write caption. Kemudian di pojok kanan atas sama ini ada tombolnya juga. Sebentar ini. Oke, yang sebelah. Nah, oke, ini tulisan share biru aja ya. Kemudian paling kita ambil si tombol backnya ini. Nah, kita svg area, copy elemen. Kita kesini ke notepad, di paste, save, back.svg. Kita ubah ke all file, save. Oke, di sini kita buka, tadi ada back ya. File baru back, kita copy, ini di paste. Nah, vektor ya kita ubah warnanya jadi putih juga. Nyesuaiin gambar ya. Maksudnya nyesuaiin yang ada di temanya gitu. Ini kan temanya black mode, jadi kita kasih ininya white. Ini taruh di sini deh. Nah, kemudian di sebelah copy paste sebelah sini tuh dia tulisannya adalah share. Yang mana dia tulisannya itu biru ya. Tuh. Dia birunya itu biru agak beda sendiri dia. Oke, kita cek warnanya deh. Kelihatan nggak? Font weight. Kita coba ketik color. Text color IG primary button, bukan primary button sih sebetulnya. Text on color, text on media, IG Facebook blue. Oke, mungkin ini kali ya. Kita coba copy aja. Kita ganti RGB.
ini 53 121 sama. Nah, oke ya, oke lah, cocok lah ya. Oke, atau mungkin kita agak buat dia jadi lebih dikit lebih gelap. Nah, gini. Jadi ini untuk si create new post-nya. Dan ini karena ini ada garisnya, sorry. Garisnya kita buat dia sesuai di sini. Nah, jadi ini untuk si create post. Ini ada dashboard, sign up page, login page. Ini profile page, edit profile page. Oke, jadi untuk create postnya kayak gini aja. Jadi di sebelah kiri kita add image gitu ya. Nanti langsung masukin gambar. Kemudian di sini ada username sama ini otomatis muncul. Kemudian di sini langsung sama ketik caption. Kemudian pada saat klik share itu nanti kita nyimpen data ke dalam tabel post gitu. Nah, kemudian nanti di sini redirect ke halaman dashboard lagi gitu. Atau misal mau juga bisa arahnya itu ke profile page. Jadi supaya user tuh kayak oh memang udah ke post gitu kan, gimana user tahu karena user itu langsung diarahin ke halaman profile page yang mana daftar postnya itu langsung ditampilin di sini gitu, jadi langsung kelihatan gitu ya. Oke, jadi itu ya untuk desain bagian create post gitu. Jadi kita akan coba trace lagi dari awal ya. Jadi kan intinya adalah user login sama registrasi user itu yang pertama. Di sini kita udah ada halamannya, kita buat simple aja ya. Bagian kotak ini kan kita ngikutin juga dari yang si Instagram gitu. Jadi dia itu kita udah ada login page sama sign up page. Jadi kita udah bisa user login sama registrasi user. Ini untuk registrasi, kemudian sini untuk login gitu. Kemudian selanjutnya adalah profile user. Nah, di sini kita udah ada profile user. Jadi ada gambar yang nanti dari postnya, kemudian di sini ada data username, jumlah post, kemudian di sini bio-nya, dan di sini ada tombol edit profile. Nah, di sini kan profile user itu bisa kita update juga isinya. Jadi waktu kita klik edit profile nanti akan masuk ke sini settings. Nah, sini ada kotak yang mana isinya adalah untuk uh, diedit gitu, username sama bio-nya, sama juga gambar uh, profile picture-nya gitu. Nah, oke, jadi itu untuk profile. Jadi udah. Oh iya, satu hal lagi. Jadi waktu profile kan profile edit profile ya. Di bagian profile kita perlu tombol sign out sebetulnya. Jadi mungkin ini agak keluar dari si Instagram maksudnya desainnya, tapi ya udah nggak apa-apa ya. Jadi di sini kita buat satu lagi deh. Sini copy paste. Sorry, ini sama ininya deh. Ini copy paste. Taruh sini. Nah, ini kita terus sign out gitu. Ini taruh di tengah. Kemudian, nah warnanya kita buat dia. Oke, ini agak aneh ya. Tiba-tiba ada warna merah gitu. Tapi nanti sebentar. Kita akan coba cari warna yang merahnya agak cocok. Nah, gini. Jadi bisa dibilang ini tombol sign out ya. Atau kalau misal biar lebih agak rapih ya, kita naruhnya itu di sebenarnya bisa di oh ini nah ini kita hapus. Di sini jangan edit profile tapi kita masuknya settings gitu. Jadi di sini kita ubah bukan edit profile tapi settings. Di sini ada edit profile. Nah, di bagian bawah sini itu ada tombol sign outnya gitu. Jadi di sini sign out. Nah, kemudian di sini untuk warnanya kita ambil dari warna merah. Nah, gitu. Jadi setelah di profile, update, atau misal kalau mau keluar, kita sign out. Gitu aja. Oke, jadi itu untuk profile. Kemudian post, itu jadi setelah halaman di sini, nanti user bisa nambahin dari tombol create yang ada di sini, gitu. Jadi setelah diklik tombol create-nya, nanti akan muncul pop-up kayak gini. Ada create new post, kotak, kemudian bisa diisi add image, bisa add image, kemudian di sini write, bisa ngetik captionnya, kemudian klik share, gitu. Nanti kalau udah oke, nanti untuk si ininya kita langsung delete aja ya. Jadi setelah create nanti di sini delete-nya itu pada saat kita hover nanti ada gambar kayak tempat sampah atau sebagainya gitu. Jadi kemudian diklik, kemudian nanti ada muncul apakah Anda yakin ingin menghapus, kemudian kalau oke, dihapus gitu datanya. Oke, jadi ini untuk
create postnya, udah halaman dashboard ya, ini untuk halaman dashboard. Jadi waktu setelah login langsung halaman dashboard kayak gini. Kemudian komen sama sign out. Nah, komen nanti kan si user tuh tinggal di bagian bawah sini gitu ya. Uh, Kalau di Instagram itu, sorry. Oke, ini kita discard. Nah, ini kan di sini di bawahnya tuh langsung ada komen gitu. Jadi ini kita copy, paste di sini. Itu adalah komen pertama gitu. Jadi nanti yang ditampilkan di sini adalah cuma satu kan biasanya. Ini user lain. Ini adalah isi komennya gitu. Kemudian di bagian bawahnya itu add comment. Ini kita copy paste aja di sini add comment titik. Ini ukuran kita jadi 12. Warnanya kita agak gelapin ya sesuai yang kayak tadi. Nah, dan ini dia itu adalah inputan gitu. Nah, kemudian jadi setelah di input, kemudian pada saat klik enter, nah itu nanti langsung ke simpen si komennya gitu. Nanti kita buat kayak gitu. Atau kita bisa sebenarnya bisa pakai tombol ini sih. Jadi instead of itu di sini kita taruh dia di sini gitu misal kali ya. Jadi untuk ngirim. Nah, ini warnanya itu kita copy. Jadi daripada ini nggak kepake gitu ya. Ini kita hex. Nah, ini. Sorry. Message-nya kita buat oke di sini dulu deh kita arahin kayak gini ya. Kemudian posisinya kita buat di pojok sini. Jadi bisa enter kalau nggak pencet tombol ini gitu buat ngirim komen. Oh, enggak, sorry. Kalau komen itu kan yang ini ya. Oke, guys, sekalian deh. Nah, ini berarti kita ambil di sini kita taruh di sini gitu. Ini komennya agak ke bawah. Nah, ini kita taruh di sini. Kita kecilin dikit. Nyesuainya di sini. Ini kita pasin posisinya. Kita tarik ke sini. Nah, kemudian untuk fill-nya ini kita ganti. Nah, jadi ini untuk add comment. Di sini kalau dipencet itu nanti uh, ke komen gitu. Sorry, komennya dikirim gitu ya. Jadi untuk kirim, oke. Jadi begitu. Ini udah add comment. Di sini udah. Ya, itu jadi untuk komen kemudian sign out. Sign out itu di sini udah ada tombolnya. Oke, jadi untuk desainnya kira-kira demikian ya. Jadi untuk desain dari IG Clone kita buat sederhana aja. Jadi teman-teman bisa lengkapi lagi kalau misal teman-teman mau. Jadi menjadi eksperimen juga atau jadi projectnya teman-teman supaya lebih lengkap lagi gitu ya. Teman-teman bisa teman-teman bisa buat lebih mirip atau teman-teman bisa kreasiin lagi gitu. Mau nambahin fitur apa dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa desain dulu. Teman-teman taruh di sini kira-kira mau nambahin fitur apa gitu ya. Nah, kalau udah nanti kita akan eksekusi bareng-bareng untuk kode-kodenya khususnya yang desain di sini gitu. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih.